Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian produksi, wirausaha, dan kerajinan lokal. Untuk yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian wirausaha. Adapun secara etimologis, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Wirausaha ini berasal dari kata wira dan usaha, di mana wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, sedangkan kata wira digunakan dalam kata perwira. Kemudian usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wirausaha sama dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru dan memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Kemudian, menurut Vernon, wirausaha adalah menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Dalam definisi itu ada kata mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha. Jadi dalam konsep wirausaha terdapat kemauan menanggung risiko dan keberanian memulai usaha. Beberapa pengertian tersebut memberikan kesimpulan bahwa wirausaha didefinisikan sebagai seseorang yang berani mengambil risiko dengan menyatukan berbagai fungsi produksi termasuk modal, bahan baku, tenaga kerja, dan menerima imbalan dalam bentuk laba dari nilai pasar yang dihasilkannya. Selanjutnya tentang pengertian kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Kerajinan merupakan cabang seni yang menekankan pada keterampilan tangan lebih tinggi dalam proses pengerjaannya. Seni kerajinan atau lebih sering disebut dengan seni kriya, berasal dari kata KR dalam bahasa Sanskerta. KR ini memiliki arti mengerjakan. Dari kata tersebutlah muncul kata karya, kriya, dan juga kerja. Para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut. Yang pertama itu ada superculture, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional. Kemudian ada culture, yaitu lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah atau daerah, contohnya budaya Sunda. Kemudian ada subculture yang merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contohnya budaya gotong royong. Kemudian ada counterculture, tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian turunan dari culture, tetapi counterculture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya individualisme. Kemudian berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Kemudian proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produksi kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Kemudian untuk kerajinan budaya lokal, non benda dan material. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan material atau bahan baku dan keterampilan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Nah, ini merupakan ilustrasi potensi objek budaya lokal dan potensi material serta teknik produksi khas daerah sebagai dasar pengembangan kerajinan, di mana ada potensi objek budaya lokal ditambah dengan potensi material dan teknik, itu akan mendapatkan suatu kerajinan. Berarti kerajinan dengan inspirasi objek budaya tradisional dapat berupa yang seperti di gambar ini, yaitu dapat berupa miniatur objek budaya, benda hiasan, atau produk kerajinan dengan fungsi baru. Untuk itu dapat dilakukan pencarian informasi tentang ragam jenis material khas daerah yang dapat digunakan
untuk kerajinan serta perajin yang membuat kerajinan di daerah setempat sebagai bahan referensi. Ya, ini merupakan contoh kerajinan budaya lokal non-benda dan material. Di mana kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak menjadi benda. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat yang tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana. Tahapan penerjemahannya meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, kemudian mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinannya. Kemudian ada syarat produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha seperti dijelaskan sebelumnya dikenal dengan sebutan 6N, yaitu ada manusia atau man, kemudian money, material, mesin, method, dan market. Nah, untuk money di sini yang hal pertama yang harus dipersiapkan adalah money atau modal, uang yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dirintis. Jika anggaran uang tidak mencukupi, maka kegiatan usaha bisa tersendat dan menimbulkan masalah di tengah jalan. Kemudian man atau manusia, untuk dapat menjalankan manajemen dengan baik harus sangat memperhatikan sumber daya manusianya. Kemudian memilih sumber daya manusia yang tidak berkompeten untuk menjalankan program usaha dapat membuat program tidak berjalan dengan baik. Hal itu sangat mempengaruhi proses manajemen. Sehingga kualifikasi sumber daya manusia harus diperhatikan supaya mendapatkan sumber daya yang benar-benar berkompeten. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memilih sumber daya manusia. Yang pertama adalah kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, posisi yang dibutuhkan. Ketiga itu ada mesin. Sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya bantuan mesin, pekerjaan yang sulit dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan menghemat waktu produksi. Kemudian ada material. Selanjutnya adalah material atau bahan produksi yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk, tentunya membutuhkan bahan baku. Yang kelima itu ada market atau pasar. Sangat penting untuk memperhatikan target pasar. Menentukan target pasar dapat membantu proses pengembangan usaha. Mempertahankan target pasar yang dituju sangat penting. Ini karena persaingan yang semakin ketat memaksa usaha harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat demi mempertahankan segmentasi pasar. Kemudian yang keenam ada metode. Metode yang dilaksanakan harus tepat dan fokus. Membuat metode harus mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, anggaran uang, waktu produksi, dan sumber daya manusia. Penggunaan metode manajemen yang tepat dapat membuat proses produksi berjalan dengan efisien. Ya, demikian untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti. Ya. Selamat belajar di rumah. Terima kasih.